sudah menjadi korban, meninggal, kemudian yang divonis ini ternyata divonis 10 tahun karena masih anak-anak. Menurut Bapak, apa upaya Bapak sebagai kepala daerah di sana supaya tidak ada lagi kejadian seperti Yuyun ini? Terima kasih Bung Riki dan pemirsa. Memang pada hari ini telah diputuskan hukuman terhadap tersangka pemerkosaan atau pembunuhan terhadap Yuyun. Kalau kami melihat kasus di daerah kami ini bukan karena kekerasan yang dianggap bahwa kriminal yang besar, tetapi ini akhlak daripada masyarakat belum tersentuh. Jadi kami berusaha akhlak-akhlak ini harus dibentuk kembali, karena di Rejang Lebong ini terkesan bahwa di daerah yang terjadi peristiwa ini di daerah Texas, tetapi ini sebetulnya pasca daripada masa lalu. Terkenal dengan daerah Texas apa? Karena Koboi begitu? Karena di sini selalu begini Bung Rizky, karena selama ini di media dunia maya bahwa Rejang Lebong ini daerah yang hitam, terjadi perampokan, pembunuhan. Ini sebetulnya karena akhlak yang memang tidak pernah tersentuh selama 10 tahun. Saya Bupati Rejang Lebong tahun 2000 sampai 2005, itu tidak pernah terjadi perampokan dan pemerkosaan. Baru setelah saya berhenti dari Bupati pada tahun 2005, sampai saat ini baru saya calon kembali. Karena saya melihat situasi ini, maka saya kembali ingin memimpin Rejang Lebong ini, mengembalikan akhlak-akhlak ini dengan merekrut semua elemen masyarakat, baik itu Kemenak, MUI, unsur ormas-ormas Islam, dan perguruan-perguruan Islam yang ada di Rejang Lebong, untuk membangun akhlak-akhlak yang rusak ini. Ya, tapi pada kenyataannya Pak, ini sudah terjadi Pak. Kemudian itu dimulai dari masyarakat Bapak mabuk-mabukan, kemudian terjadilah peristiwa keji tersebut. Ya, ini kasuistis, bukan hanya di Rejang Lebong kalau kita melihat peristiwa ini. Ini baru saat ini kita lihat di daerah lain sudah mulai terjadi juga, tapi mungkin ini sudah sebulan yang lalu, baru sekarang tereksplor, Bung Riki. Ya, kenapa harus menunggu sebulan juga Pak baru terekspos? Mungkin kalau tidak terekspos, kasusnya tidak akan jadi sorotan, jangan-jangan. Kami sudah berusaha, kami sudah melakukan upaya, melakukan bersama pihak keamanan di Rejang Lebong, sehingga terjadi 2 hari, 4 hari sudah tertangkap pelaku-pelakunya. Ini upaya yang kami lakukan bersama keamanan yang ada di Rejang Lebong. Dan kami sudah selalu melakukan kunjungan ke tempat lokasi daripada peristiwa kejadian itu, juga kunjungan kepada keluarga musibah. Ini sudah kami lakukan. Tetapi kami tidak tahu kok baru sekarang ini tereksplor ini, Bung Riki. Pak Bupati, ini pertanyaannya untuk warga Anda, apakah memang hal yang lumrah terjadi anak-anak di bawah umur dengan sangat gampang mendapatkan minuman keras, mabuk-mabukan, dan juga kalau kita dapat informasi kemarin mereka juga sangat mudah akses pornografi melalui telepon genggam di sana? Kalau masalah itu, saya kira bukan hanya di Rejang Lebong mendapatkan akses pornografi. Yang kita lihat sekarang ini bahwa saya tidak yakin kalau bahwa Rejang Lebong mudah. Tetapi untuk minuman keras itu memang ada di satu daerah kejadian itu, ada satu bentuk pohon yang namanya pohon aren. Pohon aren ini memang bisa dijadikan untuk minuman keras oleh masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat di sana minum keras pohon aren itu. Karena anak-anak ini kan masih anak-anak yang dikatakan oleh Bung tadi, masih di bawah umur, yang mudah terpengaruh dengan lingkungan. Sehingga mereka melakukan ini di samping lingkungan dan akhlaknya betul-betul akhlak. Saya jamin ini akhlak. Artinya di warga Rejang Lebong sebagian besar tidak berakhlak, begitu maksud Bapak? Oh, bukan begitu, Bung Riki. Sentuhan akhlak kepada anak-anak itu, kalau tidak berakhlak ya tidak mungkin Bupati tidak berakhlak, Bung Riki. Enggak, warganya tadi Bapak katakan kan yang dikedepankan akhlak bagi mereka. Artinya Pak, tidak, apakah di sana infrastruktur Pak, di sana lampu, penerangan, gelap, kemudian tadi penyebaran minuman kerasnya, kemudian itu Pak, sosialisasi kehidupan masyarakat di sana. Kalau minuman keras, di sana tidak ada toko yang namanya toko minum tua itu. Karena itu daerah kelahiran saya tahu persis. Tapi ini sifatnya kan ada pohon yang mudah dijadikan satu minuman. Jadi
Kalau dikatakan infrastrukturnya bagus, daerah sana makmur, Bung Riki. Di sana makmur. Kiri kanan itu memang kelihatannya kosong, tapi itu pohon-pohon karet, pohon sawit, dan pohon aren. Makmur Pak, yang tapi diproduksi oleh masyarakat. Pak Bupati, makmur Memang oke jarak mungkin. Makmur iya, tapi ini kita bicara mengenai penerangan jalan yang kita ketahui di lokasi itu kan tempatnya sepi, tidak ada penerangan. Ini sementara si korban berjalan kaki sendirian. Kalau kita tidak nama di desa, tidak sama di kota, Bu. Di desa ini jarak antar rumah ke rumah memang cukup jauh. Tetapi di desa ini selalu masyarakatnya gotong royong, sangat kuat. Tapi kalau dikatakan tidak penerangan, hanya beberapa desa di Rejang Lebong ini yang belum dapat penerangan. Tidak termasuk desa yang terjadi kejadian musibah ini. Oke, baik. Pak Ahmad Hijazi, kita lanjutkan lagi perbincangan juga dengan Pak Supratman. Perbincangan masih kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Kondisi ekonomi lemah sehingga akhirnya bertingkah laku atau melakukan tindakan kriminal seperti ini. Baik, jadi mohon maaf, kami karena saya baru 2 bulan jadi bupati dan kebetulan sesuai dengan visi saya bahwa sekolah gratis, berobat gratis. Jadi sehingga insya Allah anak-anak di Rejang Lebong ini tidak ada lagi yang putus sekolah karena saya gratiskan biaya sekolahnya. Tapi ini faktanya satu di antara upaya mereka kami ada yang untuk putus mengangkat sekolah daripada loh, Pak. supaya mereka di antara mereka tuh sekolah betul, tapi tidak semuanya yang putus sekolah, itu ada yang sudah dewasa. Tapi memang di desa-desa ini, di sekolah-sekolah itu memang cukup jauh. Makanya kami sekarang sudah mulai mengarah membangun setiap desa, setiap keluaran. Kejadian ini pun untuk diketahui bukan malam hari, kejadian siang hari. Kebetulan orang tua si anak ini selalu ada di kebun, selalu seminggu sekali baru pulang. Ini baru pertama kali terjadi di daerah itu. Jadi makanya saya tadi katakan bahwa saya mencoba melakukan penekan secara akhlak, penekan secara hukum maupun secara sosial kepada masyarakat. Saya sudah bekerja sama sekarang dengan seluruh elemen yang ada di Rejang Lebong untuk membangun daripada akhlak, sosial dan sebagainya, sehingga insya Allah ke depannya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi atas doa kita semua. Ya, tadi Anda bilang Pak Bupati di kawasan itu Anda kenal, Anda asalnya dari sana, banyak pohon aren. Apa kemudian yang akan dilakukan kalau memang sudah tahu pohon aren ini bisa memproduksi minuman keras yang gampang diakses oleh anak-anak sekalipun? Apa yang akan dilakukan? Kita lakukan pengawasan. Bahkan nanti jadi kami sudah sepakat akan membangun suatu PAM swakarsa di setiap desa. Inilah upaya-upaya kami akan melakukan itu dalam 1 bulan peristiwa kejadian itu kami sudah membentuk itu. Bahkan kami membangun yaitu kota religius. Dan sudah kami bangun, sudah kami siapkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan itu. Oke. So, kembali ke Pak Supratman. Pak, kalau kita lihat ya sebagai Komisi Hukum DPR RI melihat bagaimana kan sudah ada nih RUU undang-undang yang ingin kejahatan seksual, penghapusan kejahatan seksual. Ini bagaimana Pak? Apakah ini langsung masuk dalam prioritas dalam tahunan 2017 ini?